Mungkin kamu sekarang ngerasa stuck, nggak fokus, dan gampang capek, padahal kerjanya cuma rebahan. Cuma scrolling, scroll terus. Tiba-tiba hari udah gelap. Kamu kayak gini juga? Itu artinya kamu... Enggak. Bukan itu. Otak kamu lagi ngalamin overdosis dopamin, dan itu disebut brain rot. Kenapa bisa kayak gitu? Sederhana, kita ini kayak dibombardir, istilahnya adalah overstimulan gitu ya. Stimulasinya berlebihan karena kan setiap tahun bahkan ada riset yang menunjukkan dalam 60 detik, dalam 1 menit itu ada ratusan email yang terkirim, ada jutaan foto yang dipost dan sebagainya. Sebenarnya brain rot itu apa sih? Brain rot dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembusukan otak. Bukan otak yang membusuk secara fisik, tapi secara mental dan intelektual. Oxford University Press mendefinisikan brain rot sebagai kemerosotan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan konten daring yang remeh dan tidak berbobot. Kata ini terpilih menjadi Word of the Year 2024 karena dinilai paling mencerminkan keadaan dunia beberapa waktu terakhir. Kenapa begitu? Pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 221.563.479. Artinya, 79,5% total populasi sudah mengakses internet. Sementara, TikTok jadi platform media sosial dengan rata-rata pengguna paling tinggi, lebih dari 30 jam per bulan. Dengan rata-rata pengguna media sosial yang lebih dari 3 jam per hari, ancaman brain rot perlu diwaspadai. Oke, sekarang kenapa otak kita bisa busuk karena kebanyakan scroll? Jadi dunia digital itu membanjiri kita semua, setiap orang dengan rangsangan visual dan audio yang serba cepat, penuh warna, dan sifatnya instan. Akibatnya otak kita mengalami penurunan toleransi terhadap situasi yang lambat, sunyi, dan menuntut kesabaran. Kita udah nggak bisa tuh yang lambat, sunyi, dan sabar. Selain itu, memang algoritma media sosial itu didesain untuk merangsang atau memicu dopamin, bukan untuk membentuk daya tahan mental. Jadi kita tuh akhirnya terbiasanya disuapin terus, bukan dilatih. Jadi otak kita benar-benar pasif, nerima tanpa kemudian bekerja. Jadi ibarat otot ini benar-benar lumpuh. Terus, apa dampaknya dalam kehidupan? Konten instan yang tanpa filter membuat otak kita nih manusia biasanya akhirnya berpikir pendek, cepat menilai, dan sulit mengelola yang rumit-rumit, yang ribet-ribet, yang kompleks. Nah, apa ujungnya? Jika terus dibiarkan, kita akan kehilangan kemampuan penting seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bahkan empati. Yang mengejutkan, justru Gen Z dan Gen Alpha yang paling terpengaruh dengan fenomena ini. Kenapa mereka? Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dari Australasian Conference of Information System, generasi ini dikenal sebagai digital native, lahir dan tumbuh besar bersama internet, media sosial, dan teknologi. Dunia digital bukan hal baru bagi mereka, justru menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian. Namun, saat mulai terpapar konten digital, perkembangan otak mereka belum sepenuhnya matang. Pada fase inilah, mereka banyak mengkonsumsi konten yang bersifat dangkal, cepat, dan instan. Data ini tertera dalam Journal of Adolescent Health. Perilaku seperti zombie scrolling, doom scrolling, atau kecanduan media sosial sampai video game, itu jadi bentuk kamu ngalamin brain rot. Gimana caranya biar nggak sampai kayak gitu? Ya, itu yang disebut dengan istilah diet digital. Diet itu kan bukan berarti tidak mengkonsumsi, tapi memilih betul apa yang mau kita konsumsi. Jaraknya, jumlahnya, jumlah jamnya, sama jenis kontennya. Di dunia yang serba cepat ini, kita nggak harus selalu ikut lari. Karena kalau terus-terusan dicekokin konten yang dangkal dan instan, jangan kaget kalau kamu ngalamin brain rot dan jadi zombie di internet. Jadi, yuk mulai sadar sama apa yang kita konsumsi di internet.